Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkecambahan yang berupa kacang hijau dan jagung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Resyoda Pratama, absen 15. Nama saya Made Adi Marjanta, nomor absen 22. Saya Komandani Dewi, absen 33. Saya Gusti Ramadan Jalan Bawa, absen 7. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya akan membawakan pembahasan. Nah, dari hasil praktikum yang telah kami kerjakan, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang ada dari kecambah di tempat gelap dan di tempat terang, di mana cahaya dalam hal ini cahaya berpengaruh dalam prosesnya yang berfungsi untuk mengatur arah pertumbuhannya serta arah pertumbuhannya dan proses pembentukan klorofil pada pertumbuhannya. Nah, dari hasil praktikum yang telah kami kerjakan itu bahwa praktikum kami sesuai dengan teori yang ada, di mana pada kecambah di tempat gelap nantinya akan memiliki tempat gelap nantinya daunnya tidak sehat, berwarna kuning serta batang berwarna kuning, daun yang tidak terlalu lebar serta akar yang kurang kokoh serta batangnya itu terlalu memanjang, di mana pada tahap ini itu nantinya hormon yang bekerja itu hormon aksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel terutama pada jaringan hipogial dan epigialnya. Nah, selanjutnya itu di tempat terang itu nantinya kecambah kami itu memiliki tumbuhan yang sehat dan segar, di mana batang serta daun itu terlihat berwarna hijau serta akarnya itu kokoh. Nah, dari hasil praktikum kami juga terlihat bahwa intensitas cahaya yang berpengaruh, di mana pada hari pertama hingga hari ketiga itu nantinya kecambah kami itu tidak terlalu menggunakan cahaya, dikarenakan ia sangat tergantung pada cadangan makanannya, tepatnya di endosperma dan kotiledonya. Nah, pada tahap ini juga nantinya kecambah atau biji mengalami imbibisi atau penyerapan air, sehingga nantinya biji akan berkembang dan nantinya pada tahap ini radikula akan muncul ke bawah. Nah, pada hari ketiga dan keempat nantinya di sini masih belum terlalu menggunakan cahaya, kan? Dia masih tergantung pada cadangan makanannya, tepatnya pada endosperma, dikarenakan masih belum terbentuknya daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan energinya, cadangan makanannya. Nah, pada tahap ini juga cahaya digunakan, namun tidak sebanyak itu, dikarenakan cahaya digunakan sebagai mengatur arah tumbuhnya dan berfungsi untuk mengaktifkan atau merangsang pertumbuhan klorofil pada tumbuhannya. Nah, pada tahap akhir yaitu tahap pada hari kelima dan hari keenam. Nah, pada tahap ini cahaya menjadi faktor penting dalam proses pertumbuhannya, di mana sudah terbentuknya daun yang digunakan melakukan sebagai fotosintesis, menghasilkan makanan sendiri. Nah, makin kelamaan itu nantinya kotiledon yang awalnya berfungsi sebagai tempat cadangan makanannya itu nantinya perlahan akan gugur dan digantikan oleh daun yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, selain hormon yang tadi telah saya sebutkan, hormon hauksin yang bekerja yaitu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel jaringan, terutama pada hipokotil dan epigial, hipogial. Nah, itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tepatnya pada hipokotil dan epigial. Selain itu juga ada hormon gibberellin yang berfungsi untuk merangsang pengaktifan
pengaktifan enzim pada batang yang nantinya berfungsi untuk menghasilkan energi tepatnya di endosperma dan kotiledonya. Selanjutnya ada yaitu stokinin, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun dan pertumbuhan tunas. Nah, selanjutnya itu ada variabel bebas terkontrol. Selanjutnya ada variabel bebas atau independen. Variabel bebas atau independen adalah faktor yang diubah oleh peneliti untuk melihat perubahannya atau pengaruhnya, seperti intensitas cahaya, gelap terang, jenis media tanam, dan suhunya. Selanjutnya ada variabel terikat atau dependen, yaitu hasil yang diukur dari perubahan variabel bebas, seperti tinggi batang dan warna daunnya. Selanjutnya variabel kontrol atau terkendali, yaitu faktor yang terjaga tetap konstan, seperti kualitas bijinya, jumlah air yang diberikan, dan ukuran wadahnya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tipe perkecambahan yang terjadi pada kacang hijau. Kecambahan kacang hijau termasuk tipe perkecambahan epigeal, di mana kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah atau papas. Hal ini terjadi karena hipokotil memanjang sehingga kotiledon muncul ke akar ke atas dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis sementara. Yang kedua, tipe perkecambahan yang terjadi pada jagung. Perkecambahan pada jagung termasuk tipe perkecambahan hipogeal, di mana kotiledon tetap berada di tanah. Pada jagung yang memanjang adalah epikotil, sedangkan pada kotiledon berfungsi menyerap cadangan makanan dari endosperma. Selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Proses perkecambahan kacang hijau dari biji menjadi radikula dan hipokotil, kotiledon dan epikotil. Proses perkecambahan jagung, radikula atau bakal akar, plumula atau tunas, poliotil, daun dan akar. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 5 yaitu sebutkan faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada gen atau genetika, hormon pertumbuhan, cadangan makanan dalam biji, kondisi embrio dan enzim. Nomor 6, sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Faktor eksternalnya yaitu yang dimana air, cahaya, suhu, oksigen, media tanam, dan kelembapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 7, tahap-tahap perkecambahan. 1. Imbibisi. Biji menyerap air dan dari lingkungan menyebabkan biji membekak, kulit biji melunak. Aktivasi enzim dan respirasi air. Mengaktifkan hormon giberelin untuk menstimulasi produksi enzim. Pertumbuhan embrio. Nutrisi yang tersedia memberi embrio untuk tumbuh. 4. Munculnya radikula atau bakal akar, menembus kulit biji dan tumbuh ke bawah untuk menambat tanaman. 5. Muncul plumula atau tunas. Setelah radikula terbentuk, plumula mulai tumbuh ke atas menuju cahaya. 6. Perkembangan kecambah. Kotiledon bisa tetap di dalam tanaman hipogeal atau terangkat ke atas epigeal. Lalu daun pertama membuka dan tanaman mulai berfotosintesis.
Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan tanaman dan dimulai dari sejak biji menyerap air hingga muncul akar batang dan daun pertamanya. Perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti cadangan makanan dan hormon. Yang kedua, faktor eksternal seperti air, oksigen, suhu, dan cahaya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami duduk dengan para peserta.